Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, di sini saya Dwi Setiorini, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, prodi PAI semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan motivasi itu sendiri. Motivasi mengacu pada dorongan baik dari dalam atau dari luar diri seseorang yang memunculkan antusiasme dan kegigihan untuk melakukan tindakan tertentu. Studi tentang motivasi membantu manajer memahami apa yang mendorong orang untuk memulai tindakan, apa pengaruh pilihan tindakan mereka, dan mengapa mereka mempertahankan tindakan tersebut sepanjang waktu. Model sederhana dari motivasi yaitu kebutuhan. Kebutuhan menciptakan hasrat memenuhi kebutuhan, yaitu perilaku, hasil dari tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Penghargaan yaitu kebutuhan terpuaskan atau ekstrinsik dan intrinsiknya. Sebuah model sederhana dari motivasi yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini menciptakan hasrat untuk memenuhi kebutuhan pangan, persahabatan, rekognisi, pencapaian. Ini suatu kebutuhan. Sedangkan perilaku yaitu hasil dari tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan penghargaan ini kebutuhan yang terpuaskan, terpenuhi, penghargaan intrinsik atau ekstrinsiknya. Baik, selanjutnya itu motivasi individu. Pengertian dari menurut karakteristik motivasi individu, yang pertama itu motif. Baik kebutuhan, dorongan, kemauan adalah majemuk dan bisa berubah-ubah. Kedua, ekspresi motif individu berbeda satu dengan yang lain. Ketiga, motif yang berbeda bisa dinyatakan dalam tingkah laku yang sama. Keempat, motif yang sama belum tentu dinyatakan dalam tingkah laku yang sama. Kelima, beberapa motif terkadang tidak disadari. Selanjutnya itu pendekatan tradisional. Studi motivasi dimulai dari penelitian F.B. Taylor, yaitu pada manajemen ilmiah. Penghargaan diberikan pada karyawan yang berkinerja tinggi. Muncul pemikiran economic people. Pendekatan ini mengarah pada pengembangan sistem pembayaran insentif di mana orang dibayar atas kuantitas dan kualitas hasil kerjanya. Kedua yaitu pendekatan hubungan manusia. Dalam pendekatan ini secara bertahap pemikiran economic people bergeser ke social man. Studi Hawthorne banyak mewarnai pendekatan ini, di mana dalam benak manajer manusia tidak hanya untuk makhluk ekonomi tapi juga makhluk sosial, sehingga penghargaan tidak hanya dilihat dari gaji tetapi hal lain seperti kelompok kerja yang menyenangkan dan pemenuhan kebutuhan sosial juga harus diperhatikan. Ketiga yaitu pendekatan sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini dikenalkan konsep manusia seutuhnya, yaitu whole people. Karyawan adalah makhluk yang kompleks yang dimotivasi oleh banyak faktor. Contoh penelitian M.C. Gregor pada teori X dan Y. Keempat, pendekatan kontemporer. Pendekatan ini didominasi oleh 3 tipe teori, yaitu teori muatan atau konten teoris yang menekankan kebutuhan pokok manusia dalam organisasi dan membantu manajer memahami bagaimana kebutuhan dapat dipuaskan di tempat kerja. Teori proses, yaitu proses teoris yang memperhatikan proses pemikiran yang mempengaruhi perilaku, yang berfokus pada bagaimana karyawan mencari penghargaan dalam lingkungan kerja. Teori penguatan reinforcement theories yang berfokus pada pembelajaran karyawan tentang perilaku kerja yang diinginkan. Perspektif muatan pada motivasi, teori muatan atau konten teoris. Teori muatan merupakan sekelompok teori yang menekankan pada kebutuhan yang memotivasi orang. Yang termasuk dalam teori adalah 1. Teori hierarki kebutuhan atau
menurut Abraham Maslow. 2. Teori ERG yaitu Clayton Alderfer. 3. Teori dua faktor menurut Frederick Herzberg. 4. Teori memperoleh kebutuhan menurut David McClelland. Teori hierarki kebutuhan. Menurut teori ini, orang dimotivasi oleh 5 kebutuhan, yaitu fisiologi, keamanan, penerimaan, penghargaan, dan aktualisasi diri yang muncul dalam urutan hierarki. Asumsi teori ini yaitu, pertama, kebutuhan seseorang tergantung dari apa yang telah dipunyainya. Kedua, kebutuhan merupakan hierarki yang dilihat dari pentingnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.